misalnya kita mempunyai 2 orang anak perempuan, apakah kita menggunakan angka or atau angka apa untuk menyebutkan anak kedua? Kalau yang kemarin kan saya membahasnya tidak terlalu merinci pada penyebutan atau mengklasifikasikan bahwasanya jumlah dalam bahasa Mandarin itu seperti apa yang harus digunakan ketika menyampaikan termasuk pada masing-masing materi atau yang sudah menulis di bukunya boleh dilihat daftar kosakata tersebut. Hancian tuh kata lemah sudah dilihat satu-satunya dulu. Salah kata lemah. Oke, kita bisa memulai dari tanggal berapa? Dari pihak 12. Iya. Iya. dari pihak ibu dulu. Ibu ya, ini pihak ibu. Oke, ibu dalam bahasa Mandarin mama, sama-sama mama, mama, mama. Oke. Nah, selanjutnya kita masuk pada nenek dulu dan kakek dulu ya. Untuk lebih mudahnya memahami, di atasnya ada kakek dan nenek. Ini mama, boy, ho, dan boy. Nah, jadi ini ibu kita. Sebutannya kalau misalnya kita sebagai seorang anak nih, kita anaknya di sini berarti New Earth. Kita yang ini. Jadi kalau kita mau menyebut ibu dari ibu kita atau nenek kita dari pihak perempuan ya, berarti kita menyebutnya waifu, bukan nenek, bukan yeye, waikong. Bisa dimengerti? Jadi ini untuk pihak perempuan ya, atau pihak ibu. Ini New Earth ini anak perempuan. Situ boleh banyak kok. Anak laki-laki New Earth dan Earth. Ini ibu. Kakek nenek, ini nenek waiko, kakeknya waikong. Jadi kalau misalnya nenek dari ibu, kita bilang apa? Waiko. Kalau kakek dari ibu berarti waiko. Sampai di sini bisa dipahami? Gimana Bapak? Diulangi. Oke. Kita di sini semuanya menganggap sebagai seorang anak muda ya.
punya ibu. Dan otomatis ibunya ibu kita nenek kita lah. Nenek kita. Jadi kita menyebutnya dalam bahasa Mandarin itu waifo untuk nenek dari ibu. Nenek perempuan. Nenek perempuan. Perempuan dari ibu. Nenek. Kalau nenek perempuan, kalau kakek yang laki-laki. Iya, kakek. Ya. Nenek. Ini ya kalau orang Bugis biasanya nenek semua. Betul. Iya benar. Nenek semua. Nah, kalau di dalam ya bahasa Indonesia lah kakek yang laki-laki, nenek perempuan. Berarti yang perempuan yang ini, Pak. Perempuan, nenek laki-laki. Betul. Waifo, nenek, waifo, kakek. Kakek. Betul. Sampai apa? Nah selanjutnya, yang setara lagi dengan ibu berarti saudaranya ibu atau paman dan tantenya kita. Ya, pintar. Paman dan tantenya kita. Cucu. Secara umum kalau saudaranya, kalau ibu kan dia tetap manggilnya ke cie, bebe. Terus sebagai seorang anak punya tante dan paman, jadi kita bisa menyebut ciu itu untuk paman. Ciu paman. Kalau secara umum, paman secara umum itu shushu. Misalnya nih ke penjual kita berbelanja nih, kita bisa bilang shushu, kita bisa mengucapkan shensheng. Shensheng itu tuan. Shensheng, shushu. Itu secara umum. Tapi kalau dalam silsilah keluarga dibedakan lagi mana untuk membedakan paman dari ibu dan paman dari ayah. Tapi secara umum shushu. Itu secara umumnya. Kalau bibi secara umum, kalau ini kan ima. Secara umum bibi dalam secara umum konteks bibi dalam bahasa Mandarin itu ai, ayat, i, ai. Sampai apa? Oke. Kemudian ada lagi untuk penyebutan istrinya. Di mana Bapak saya bisa lanjut? Paman punya istri ya. Paman punya istri. Berarti kita bisa menyebutnya. Sebenarnya ini mudah sekali konsep untuk penyebutannya, cukup kata kuncinya satu. Ciu. Berarti kalau istrinya tambahkan ma. Cuma. Bisa dilihat hamzanya. Ma yang digunakan di situ ma ibu. Kalau adiknya ibu, ada juga untuk kita membedakan. Ini untuk yang lebih tua. Anggaplah cucunya. Ini cucunya. Iya. Selanjutnya kalau ini dalamnya ini istrinya ya. Ini istrinya paman. Jadi kita menyebutnya cuma. Selanjutnya kalau adik xiao qu, tetap cuma. Xiao itu kecil. Ini pipinya ibu. Oke, dipahami? Selanjutnya pihak perempuannya lagi, cie dan
Memenya ibu. Zong. I, teman-teman bisa lihat hansenya I itu sama dengan I yang ini. Kalau kita ambil I-nya dan A yang tadi itu sudah menunjukkan I, lima, sial, kecil, bibi yang kecil, tante yang kecil, sial I, sial I, lima, suaminya bibi, Icang, Icang. Oke, sampai sini bisa dipahami? Ada pertanyaan sebelum kita lanjut? Jawab Mio, contohnya Mio. Oke, kalau seperti itu sebelum kita lanjut silahkan menuliskan jumlah dari paman atau bibi dari ibu. Jadi contohnya seperti ini misalnya, Nisha Yoshi Koren secara keseluruhan. Berapa anggota keluarga kamu? Nisha Yoshi Koren, sebutkan pihak dari ibu dulu. Wojia Yo, papa, mama, Ibebe, Cice, Ibebe, Cice, atau misalnya saudara kita. Lalu sebutkan paman dan bibi. Kalau ada, kalau tidak ada tidak usah disebutkan. Boleh difoto dulu. Saya tuliskan. Masyarakat kita bisa Pak, bisa sebelah ini. Jangan. Ya. Saya hapus ya. Fokus. Masih ingat ke itu artinya apa? Satuan, kata satuan secara umum. Oh dia. Baru 10 menit. banyak sih deh. Oke.
Ciao, titik-titik ini angka. Kalau misalnya 2, berarti pakai liang. Ke-nya nanti setelah setelah ini. Karena ini mengikut dengan pola pertanyaan sebelumnya. Ci, ko, maka kita bisa menjawabnya ci ini kita ganti menjadi angka. Misalnya 5, berarti kalau 5 nah 5 current. Nah di sini penjabarannya yo ada siapa saja, mama, ibu, dan sebutkan tadi dari pihak ibu, keluarga pihak ibu, nenek kakek, kemudian paman dan bibinya, dan istri atau suaminya, beserta saudara-saudara kita. Misalnya kita punya 2 adik laki-laki, yo, liang, ke, titi, yang ke. Jadi kita sudah tidak menggunakan ko lagi karena ko ini untuk menunjukkan jumlah keseluruhan anggota keluarga kita. Kalau ke ini kata satuan yang digunakan misalnya untuk menunjukkan 2 orang teman, yang ke pengyo, misalnya 3 orang teman, san ke pengyo, 5 guru, 5个老师, misalnya 20 pelajar, 20个学生. Gimana, Mak? Gak apa-apa ditanyakan aja kalau ada yang nggak paham. Saya langsung tekan kan? Oke. Nih, Cia yang Cikoren pertanyaannya. Nih, ini kan kita sudah belajar 3 pekan lalu materinya. Di Cia yang Cikoren, di rumah kamu ada berapa banyak orang? Artinya, atau berapa jumlah saudara di rumah kamu? Kita bisa menjawab, wo Cia yo, wo saya, Cia keluarga, yo ada atau memiliki, semua bla bla bla, angka diisi dengan angka atau jumlahnya. Oh, ini adalah untuk kata penggolong untuk menunjukkan berapa banyak anggota keluarga kita. Kalau di Indonesia menghitung kepala, kalau di Tiongkok dia menghitung mulut. Oh, berapa banyak mulut maksudnya. Makanya menggunakan kata satuannya. Ini kata satuan, bukan mulut yang digunakan untuk berbicara, bukan. Ini hanya untuk kata satuan. Dan orang. Di rumah saya ada, atau saya memiliki sebanyak sekian keluarga. Yo ada, siapa saja? Yo ada, artinya ada. Yo semua bla bla bla. Isi yo papa, mama, kemudian cece, titi, mei, kakak jika ada. Dan lanjutkan dengan mengisi paman atau saudara dari pihak ibu, keluarga dari pihak ibu. Cukup sampai di situ dulu, baru kita lanjut pada pihak. Kalau di Mandarin sama-sama ya, kalau di bahasa Indonesia kan bla bla gitu. Kalau bahasa Indonesia bla bla. Kalau bahasa Mandarin semua bla bla bla. Maksudnya ini titik-titik semua. Ini yang tinggal satu rumah atau semuanya? Yang semua secara umum. Semuanya. Banyak. Kalau Mandarin kan yang tinggal di rumah ya. Iya. Nah kita ambil ya secara keseluruhan karena kita melihat mencoba untuk memasukkan tadi kosakata yang tersebut dalam kalimat ini. Oh, ya keluarga besar ya. Bukan besar. Untuk yang 2 dan apa itu? Untuk angka 2, ini saya masukkan karena jangan sampai ada yang menulis Jadi 2 dalam bahasa Mandarin itu ada dan ada liang. Hanya digunakan untuk menyebutkan angka 2 saja. Misalnya samse angka 2. Untuk menunjukkan juga misalnya nomor telepon. Nomor telepon kita misalnya 0852 5 yang disebut 1 persatu. Atau bisa juga dengan tahun 2024.
Jadi untuk penyebutan angka, nomor telepon, nomor rumah, nomor jalan itu kita tidak, atau tahun itu tidak kita sebutkan kayak ada angka ribuan atau puluhannya, jadi disebut satu persatu angkanya. Itu dalam bahasa Mandarin. Jadi angkanya disebut satu persatu. Kemudian untuk liang yang artinya dua juga ini hanya dikhususkan untuk menyebutkan jumlah dia. jumlah atau kuantitas. Misalnya dua buah apel kita tidak menyebut or ke hingkuang, tapi kita menyebutnya liang ke hingkuang. Berarti harus ikut objeknya. Objeknya Ikut. Ya. bisa juga tidak, tergantung dari konteks kalimat atau percakapan kita. Intinya kalau menunjukkan jumlah, kuantitas, berapa banyak yang ditanyakan dan banyak yang mau kita sebutkan, gunakan liang. Selain liang ini digunakan untuk menyebutkan kuantitas atau jumlah, liang ini digunakan misalnya untuk angka 2000-an ke atas atau 200 ke atas, atau di angka yang sudah banyak. Contohnya dalam penyebutan uang 2000 kita tidak menyebut or chien, tapi kita bisa mengatakan liang chien 2000 karena angkanya sudah banyak, maksudnya jumlahnya sudah banyak. 200 misalnya 200 perak, kita bisa menyebutnya liang pai. Jadi kalau lihat ratusan. Kalau liang selain jumlah digunakan juga untuk angka yang sudah di atas, yang sudah banyak di atas ratusan. Tapi di ratusan 200 masih bisa digunakan sebenarnya Minimalnya 200. Angkanya sudah banyak. Tapi tidak terbatas. Iya. Orpai bisa, liang pai bisa juga liang pai. Kalau masih di konteks ratusan, tapi kalau sudah di ribuan, puluh ribu, ratus ribu, pakai liang. Kalau ratusan bisa pakai or. Masih bisa pakai or. Dan juga biasanya or dan liang ini untuk penyebutan misalnya mata uang nih misalnya 200 atau 2000. Untuk liang itu digunakan bahasa lisan, ornya untuk bahasa tertulis. Ini lebih dalam lagi pengkajiannya kalau kita mau mengkaji or dan liang, sebenarnya masih banyak pengkajiannya. Tapi secara umum liang dan or itu berbeda dalam konteks penggunaan. Itu saja. Ingat saja, liang untuk jumlah, or itu hanya untuk penyebutan angka saja. Oke, silakan dituliskan. Boleh ingin, boleh hamzah, sepeni, boleh inginnya saja, boleh hamzah, boleh. Ya penting jangan bahasa Indonesia. Saya berikan contoh ya.
Sisi. Kau dia mau Gigi. Gigi. Sebenarnya seperti itu. Ike itu maksudnya seorang ya, satu. Tapi bisa juga langsung titik kalau misalnya hanya satu ya. Bisa juga langsung titik saja. Tapi kalau misalnya mau lebih spesifik lagi, misalnya seorang, satu orang, Oke. G itu gunanya untuk apa ya? Kata GE gunanya. GE, Ya, jika ya. yang tadi kata penggolong kata satuan, Kata satuan. yang ke ini tadi, Perempuan ya? ke ini tadi, Istrinya paman. ke ini ya, ke ini atau ke Ya, ya itu. ke ini. Ini ke, kalau ke yang ini ke ini Apa artinya itu? GG. ya, Apa artinya itu GG? ke kakak Kakak. laki-laki, Kakak laki-laki. atau kalau serapannya dalam bahasa Indonesia koko. Koko. Kalau Mandarinnya ke diserap dalam bahasa Indonesia koko. Kakak laki-laki. GE ya GG. Itu bahasa Hokkien sebenarnya. Hokkien yang biasa GG. di Koko. Aduh, susah ini. Kuai. Ini perempuan. yang orang tua yang dituakan ini. 9. Jadi 9 satunya tuh. Ya, gitu. Bukan Ini apa baca? Uzio. Uzio. Kayak yang ini kalau nggak salah Yo, 9 berapa? Bilang adiknya betul. kalau 9 Saya lupa. Ciu. Ini saya bikin daftar listnya ada 9. Ciu ini. cium. Ciu. Boleh sebenarnya, yang penting tidak apa ya, karena ada juga kan ciao. Ciao. Yang penting kita bisa membedakan antara ciao yang kita dengan Lupa nih kulitnya. sebenarnya nggak salah kalau bilang cium. Ciao. Jangan sampai menghilangkan bumbu aslinya kayak punya. Cium kan ada tuh. Cium. Jangan bilang ciao. Beda ya ciao. Terkadang yang sering saya dapati juga ciu liu nam ya. Dia bilangnya liao. Seakan-akan liao. Itu bukan Liu atau liu. Karena kalau dia bisa beda satu lagi liu ini. Liu. 6 itu tadi dia. Pembantu itu. saya. Sudah. Kalau yang ibu-ibu dan bapak-bapak mungkin ya sudah punya. Iya benar. Kalau yang cici meme ya kita masih setara, masih bisa ada, maksudnya masih muda untuk kita ini kan silsilah organisasi masih ada, generasinya masih sedikit lah. Man pelan-pelan aja kalau nggak bisa ini. Gimana? Keke? Gimana? Oke, ada yang mau ditanyakan? Tidak usah malu-malu. Gimana sih Pak? Ditanyakan aja kalau ada yang bingung. Adik perempuan.
Ini pembahasannya tentang silsilah keluarga. silsilah keluarga. Karena sesuai requestnya kemarin teman-teman, karena kan tidak pekan lalu kita membahas tentang keluarga, tapi hanya sebatas cie ke Mei dan mama papa. Kemarin ada yang menanyakan bagaimana kalau misalnya kita sudah punya anak, berapa angka jumlah angka di keluargamu misalnya kalau 9 kan 9 kena sebut kami namanya adik ke kakak perempuan atau bahasa ininya kasihan gitu tulisan ini bukan yang kosakata yang saya berikan, itu semua bukan keluarga besar Iya, benar. iya ini saya bilang ini saya tulis semua Ini ini sesuai request teman-teman. saya suami kakak perempuan Cara penulisannya. suami kakak perempuan Bukan level 1 sebenarnya. Kalau yang level saudara itu ada bagian di saudara perempuan suami suami kakak perempuan saudara perempuan suami dadu Kalau di bukunya nggak ada. Nggak ada di bukunya, Pak. Ini khusus untuk permintaannya tadi. suami adik perempuan Bagaimana kalau misalnya ada saudara suami kakak perempuan tapi kalau buat teman-teman yang masih kok seperti saya hanya ada ke C, Mei, masih ini masih sampai sini kita gunakan. cuma 2 Kalau misalnya di dalam rumahnya ada tinggal sama tante, ada ponakan atau ada sepupu, banyak lagi. ya suami adik perempuan Istri atau suami sudah ada. Ini yang diminta bukan hanya serumah. Ini secara umum, suami Pak. kakak Semua perempuan suami kakak perempuan suami kakak Hawo dan saya. itu Hawo ini dan Oh, wa saya dan saya. Jangan lupa memasukkan dirinya juga. itu suami kakak perempuan sama saudara perempuan suami beda ya Suami kakak perempuan saudara perempuan suami saudara Ipar. Ipar suami mungkin. kakak perempuan Ya. maaf suaminya Kan- bibi atau kakak saya perempuan dia punya suami gitu maksudnya iya tapi ini kan ada tulisannya ipar bukan yang tadi ada di atas ada di bawah dia masuk di part 3. oh part 3 ya oh bukan di atas ya part di bawah ya Iya. berarti Masuk di daku tiga. daku Benar. suami kakak Kalau perempuan misalnya ibu kan ada ya kalau suami adik perempuan di sini ada yang double saudara laki-laki istri. oh ini ada suami nah itu saudara laki-laki, Saudara laki-laki istri. Ciao. saudara laki-laki istri dan Oh ini sama double ya. ciu tai Ya. Dan ciu, xiao ciu. siao istri adik laki-laki siao Xiao ciu dengan da Ini. ciu. siao ciu dengan Da ciu. ta ciu Ta, ya ta. ta ciu. Da ciu. Ta itu menunjukkan yang tertua, yang besar, yang paling tua. Siao adiknya. Adiknya. Misalnya saya punya 2 kakak perempuan. tua Cece udah ada 2, Cece yang pertama Popo. dan yang kedua. Berarti saya menyebutnya yang Cece yang pertama Cie. Karena dia yang paling tua. istri Xiao Cie yang kedua. selesai Cece yang laupong ketiga. Berarti yang ketiganya kita kalau yang pengen lagi bisa Cie lagi. Cie lagi. Untuk membedakan aja yang mana paling tua. Bisa juga kita menyebut menggunakan angka. itu Misalnya kakak kedua, kakak perempuan kedua berarti orcie, orcie atau ti orcie. I itu kayak bagian. Ti orcie kakak yang kedua. sudah Sebenarnya mudah kalau misalnya untuk menunjukkan kakak atau saudara. 9 apa bahasanya
Aku lupa 9. Apa bahasanya? Cie. 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 Oh, Jiu. Jiu. Ciu. Ciu. Jiu. Ciu. Jiu. Yang udah berkeluarga sudah ada saudaranya ya, berarti beda lagi kalau misalnya paman, ya pasti lagi paman. Kalau yang kayak iparnya kayak saya kalau bapak punya ipar, berarti bukan ini bukan titi. Misalnya istrinya titi, istrinya adik laki-lakinya bapak, sebutannya apa? Itu ada di part 3, di bagian ketiga. Ya, ini terbalik. Terus bilang, Jadi kalau ada ponakan, ada ponakan juga. Kalau jadi nenek lagi, ada cucu. Belum lain neneknya, neneknya nunggu. cucu. Cucu. Saya belum punya cucu. Masih muda. Sudah? 9. Ada 9 semua. Oke, boleh disebutkan Pak? Ya. Saya tanya, Nietzsche yang Cikoran, 我ji yu jiu 有 我ji Jia, 我家 yo jiu koren J dibaca C, dia dibaca C. Wo cie wo cia yo ciu koren. Pertama, enggak usah tulis pertama ya. oke. Cie cie mei mei di wo daku Cie, Cie, mei 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 hafalannya diikut saya. cie cie Mei, mei mei kamu di ti oh dia dibaca ti wu wo wo, wo daku ta, taku meifu meifu di mei ti oh ti mei popo laupo laupo yuefu yes. Oke, hafalannya masih mau Iya. lagi. B dibaca B. Oke dibaca Contohnya papa, oh dia dibaca P papa papa D dibaca T, dia dibaca T titi titi J dibaca C, Cie, Cie, dia dibaca C Cie, C Cie, C Cie, C C G dibaca K, betul. Y G, oh G G, G dibaca K ke. ke Udah itu aja untuk Bapak. Tadi ya. Ini 9. Ini disebut kami satu persatu. Ya, kan ini pertanyaannya ini jawabannya tuh. Jiu 9 saya. Ini pertanyaan ini jawabannya. Ini isinya ini ada ini. Yang disebutkan FM ini Woji, Jiu Koren. Korea baru. Jadi ini sebutkan satu persatu. paman-paman Disebutkan dulu apa bahasa Indonesianya dulu. selanjutnya boleh Bapak Bapak. Woji, Yoji, Korea. Wo, Woji, Cia, Woji, Cia, Cia, iya, Yu, Yo, Yu, Ciu, Woji, Korea. iya, Ye, Ye, Mei, Mei, Di, Ti, Ti, Wo, Yahu, Mei, Ta, Ta, Tahu, Ta, Ku, D dibaca K, Tahu, Ta, Ku, Dahu, Mepa, Ime, Ini, Popo, Lauti, Yupu. Nggak jangan Punya coba doa anak-anak sama oke, Siaika. lagi. Masih
Sedangkan gue tulis. Jangan gue film. Saya duduk mana saya Ini mesti Mas, ini. coba nanya Ini. saya kemana? Yang bersama gitu. Yang mana Baca lagi? gini, ini baca begini. Kalau 9 ya 9 gue baca. Berapa jumlahnya nih? Ada begini kan? Baru begitu ya. Ya. 6. 6 ada di Mana yang sini. saya baca? Ini di Iya. Gua ada di sini. Lupa lu. Hari perempuan. Ini Ini 6. Liu. LIU. Kasih ada di atas ini gini. Liu. Coba aja nih, tulis foto. di sini. Iya. Nanti ditulis itu ada persatu kan. 10 sampai 12. Susah. Foto saja cepat. 姐姐，哎，就两个姐姐。 Kalau hampir di sana, ini keluarga, itu ada semua di sini. Banyak semua. Tapi kalau ada tidak ada kali ini saya kebaca suami bukan dan kali. Ini saja. Berapa jumlahnya? Bisa 9 saya hitung. 9 juga. kita Ya, sama. kita latihan. Iya, silakan. Saya menyebutkan. Ciu, ciu, kawan, Kalau papa, tidak ada. Papa, mama. sini, baca ini. Oh, ada di sini, nanti kau tambah di sini. 9. Kita di Iya. tidak ada tulis Papa, mama. dengan mama. Oh, itu. Di 9, 10, 11. Saya 11. 11 saya berarti. Ya, Saya tambahin. 11 apa? Tambahin. Papa mama. Tapi tidak ada di sini. Oh, ada. Pertama. Oh, yang pertama sekali. Yang dua pertemuan yang dulu. Ini apa Ya. ya? anak kayak gitu sih kawan. Siapa ini? Ibu. Ti, ti dibaca ti. Ti saja. Ya. Liu, Di enam. Mama, Cici, Nene, Ci. Ci. Di. Terus Waifu, Vacancy. Ada kakek nenek, ya, bukan apa? Baby. Mei. Mei adik perempuan. Pembantu. Maksudnya enggak? Enggak. Bibi. Cuma Jangan rekam. Enggak iya. Di skip aja. Apa yang masih itu? oke, coba diulang lagi. Ya. 有什么？我去 you 我姐。有加油，我加油。coba diulang. 我加油。C Berapa tadi? 7 ya? 7.
七七口热有 siapa? Leo siapa? Siapa saja? Yo Kalau Bibi apa? Bibi. Papa. Bibi yang tua atau yang muda? Tua. Yang tua. Ima. Ima. Satu saja imanya. Ya, sudah. Oke, Ima. Ima. Kalau Bibi. Ima terus kakak kakak perempuan. Kakak, hanya kakak. Kakak perempuan. Cie. Cie. Oke. Terus bofu. Tulisannya bofu. Bofu. Pop. Fu. Ya. Terus homu. Oke. Cucu. Ciu. Oh, ciu. Ho. Second ini sama siapa? Tinggalan. Oh iya, ada semua sih ini. Saudara ada kakak. Iya, cepat penangkapan. Kalau kerja tiga orang ya, Cepat membuka pusat. Beda karena kan itu sebagai adik. Itu sebagai adik. Itu tadi cium. Oke. Enjoy this owner. Ciayong tepat. 8 itu ini Pak Puren. Papa, Mama, Cie, Mei, Ji,
taku me Pak. kota taku mefu di me ti me ti me Di Mei. ti me ti me Sudah. 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 Jadi harusnya tadi terakhir cowoknya terakhir dan sayanya terakhir. Oh, yang Jadi terakhir. saya kitanya disebutkan di akhir. Tidak terakhir. Cowok. Enggak ada kata dan Ini saya. dan. Oh, itu dan. Oh, Ini dan. dan. Tapi ini adalah si jago bahasa Arab ini. Ya, kemarin sama itu penggantinya luar biasa. Boleh juga sambil belajar bahasa Mandarin kita belajar bahasa Arab. Ya, boleh. Habis ini kita Iya. Oh, ini boleh. Oh, terakhir. Oh, iya, senyum. oh. Berbicara itu. Itu enggak apa-apa ya. Mungkin yang senior dulu dua beliau sudah mulai dulu. Enggak tahu juga saya itu. Bapak. Kita indah juga. Mungkin dari yang terdekat. Iya, terdekat ini bapak mah. Yang terdekat. Kemudian saudara-saudara ini itu dari yang terdekat ini disebut Iya, betul. apa? Dia rekan kerja saya. Bisa panggil Lausi juga. Ya, Ciko. Oke, untuk pelafalannya karena masih ada yang sangat berpengaruh oleh bahasa asing yang lainnya. Iya, berpengaruh sama bahasa asing atau saya sebut saja ya bahasa Inggris. Mau dibaca bukan. Kalau bahasa Mandarin itu hanya sedikit perubahan bunyi huruf vokal. Hanya sedikit, tidak banyak, tidak semua. Bahkan kayak ini kita sebut satu persatu, cia, iya, yo. Kalau bahasa asing, misalnya bahasa Inggris, kita kan bilangnya you. Kalau Mandarin itu mudah. Kenapa saya katakan mudah? Karena hanya sedikit perubahan bunyinya. Sedikit perubahan bunyinya. Hanya saja yang perubahan bunyi itu kayak misalnya huruf I ketemu dengan Z. I ketemu dengan Z, bukan Z tapi Z. I ketemu dengan S, bukan C tapi S. Hanya huruf konsonan yang bagian terakhir itu ketika bertemu dengan I itu berubah bunyinya menjadi E. Mungkin teman-teman pernah melihat ada yang saya kirim link video juga, ada link Iya, ada video YouTube. ya. YouTube. Untuk latihan pelafalan juga. Kalau teman-teman buka pasti lihat mendengarkan ada yang pernah saya kirim itu untuk ini. Ada yang menunggu itu menarik sih, itu selama. Sama. Sudah bisa ya Pak deh. Ya, memang pengajarnya langsung tuh berapa sih? Iya, banyak. Punya usul kalau saya ada grup materi, ada grup percakapan diskusi gitu. Atau langsung buat untuk
ya materi-materi untuk percakapan, diskusi. Rupanya kita manjat pakai tapi kita nanti saya coba buat atau saluran saja ya. Saya buat saluran WhatsApp. Iya. oh ya bisa Saluran juga. WhatsApp itu kan nggak apa-apa ya kalau saluran WhatsApp. Saluran WhatsApp itu kayak bukan grup sih, dan bisa diskusi. Tapi kalau mau diskusi, grup saja. Audio ya, audio. Kalau saluran itu hanya sekedar menerima informasi. Ya. Nggak terhapus ya, nggak terhapus ya, Tidak terhapus. nggak bisa menambah juga. Tidak bisa menambah, Oh, iya. tapi kita bisa melihat pesan dari awal. Oh gitu, iya ya betul, Itu iya kalau bagus saluran. itu, Kalau grup kan misalnya kita baru masuk, nih kita masih tertinggal dengan kejadian baru. iya betul. Kalau saluran misalnya saya kirim, misalnya dari minggu lalu. Cuma adminnya di sini. Saluran saja ya. Iya, bagus. Kalaupun ada yang mau didiskusikan, langsung saja di grup, nggak apa-apa di grup saja. Kita boleh teman-teman boleh lebih dominan di grup tersebut daripada yang tidak, saja. Harusnya seperti itu. Jadi nanti saya buat saluran saja ya, khusus untuk materi. Oke. Karena masih banyak yang pelafalannya masih kurang, saya mau memperbaiki pelafalannya teman-teman. Ya. Karena kalau kata-kata itu gampang sekali kalau kita mau menghafal. Pelafalannya yang mau saya perbaiki. Iya benar. Supaya kita, insya Allah bisa jadi selesai satu lesson pelaksanaan. Kalau Mandarin memang ada juga Hanyu, Chonghe, ada Sinitsuo, ada Yugenxue. Banyak sebenarnya pengkajiannya, karena kan kita hanya satu kali pertemuan, secara sempurna kita menjelaskannya. Bisa kalau saya di kelas di sekolah itu mengajar, misalnya di hari pertama belajarnya tentang fokus berbicara. Hari kedua pertemuan selanjutnya fokus pada tata bahasa. Hari selanjutnya fokus pada membaca dan mendengarkan. Kalau di sini kita gabung saja secara hanya bertemu satu kali satu pekan. Itu penggantinya kemarin loh, coba bisa itu cuma aja lari-lari. Cepat dicerna karena langsung bahasa tubuh berbicara. Kumpul. Bagus deh. Kalau Baju beliau kungfu itu juga. dia fokusnya pada Iya, bagus. berbicara. Dia berbicara speaking lah ya. Kalau menulis dan misalnya Hansa itu Bagus kita memang dia karena katakan kita tidak selalu bisa. ambil. Ya, dia tidak bisa menulis betul, dia tidak terlalu hafal abjad Mandarin ya. Karena memang kami ditegaskan, saya ditegaskan khusus untuk menulis, penulisan dan kosakata. Kalau Syah Ahmad Sudirman itu fokus pada bicara. Percakapan. Speakingnya bagus. Saya dia pakai sama atas kan. Tapi oke nanti itu lah, dia pindah di kerugian orang. Dia juga. Iya dia bilang. Pada huruf yang rata-rata banyak salah ya. Iya. Nomor 10 belum selesai. Di sini saja dulu. Ini masih mudah. Masih berapa suku kata? Cie, Cie. cie. Ingat ya, kui dibaca c, tapi huruf c-nya lebih kuat dan diikuti serta dengan udara yang kuat dan dalam. Cie, Cie. cie. X dibaca s. Shue. Lidahnya kita tuh kayak dijepit kalau bilang X. Shue. T. Tiao.
Ada udara. Tiao. Bedanya dengan ini. Hanya T biasa. Lanjut. Mau. Jadi ininya dibaca semua ya, vokalnya. Dan satu hal lagi untuk nada, belajar nada boleh disertai dengan gerakan tangannya sendiri. Kita akan mengikut dengan suara kita. Coba deh sambil gerakan tangannya sambil disebut. Ihsan. Lagi. Kayak suara kucing itu. Meong. Bahasa Mandarinnya kucing mau. Ada satu. Mau. Berdayung nih. Dari atas mau. Kanan ke kiri ya? Kembar. Kiri kanan ke kanan ke kiri. Mau ini adalah kalau secara umum ya bukan ada banyak mau nada 3. Yang ini. Kalau dalam bahasa Indonesia ini rupiah yang perak, koin yang uang koin. Kalau di Tiongkok yang uang koin ini mau untuk satuan untuk mata uangnya. Sen ya sen. Benar. Ini sen. Mau yang ini sen. Wo, xiao, xue. Jadi semua vokalnya dibaca. Xie, xue, tiao, mau, mau. Kalau mau belajar vokalnya cukup dihilangkan saja dulu kalau misalnya Apa artinya semua? Kayak artinya masing-masing. Artinya masing-masing. Ini yang secara umum saja ya Pak? Ya. Karena kalau dilihat di kamus ada banyak cien ada 1, ada banyak xuen ada 2, ada banyak mau ada 3. Tergantung dari hans. Kalau kembang api. Petasan. Oh, petasan. Libor. Dari kata lin itu terang. Oh, libor terang Api. kembang api. Karena Api yang terang. kembang api yang udah Selanjutnya kita coba pada 2 suku kata.
Ini sudah dua suku kata. Sama-sama ciptanya yang kedua tuh xiayi, xiayi. Nanti boleh yang Ikhwan ikuti saya. Xiayi. Ini tidak ada udara, ini ada udara. Xiayu artinya turun hujan. Xia artinya bawah, yu hujan. Xiayu hujan turun. Xia artinya bawah, yu hujan. Xiayu turun hujan. Kalau hujan saja berarti yu. Kalau hujannya sudah turun, xiayu. Haupu artinya berlari. Haupu berlari. Haupu berlari. Berlarinya seperti olahraga yang sering dilihat setiap pagi orang-orang yang sering melakukan jogging. Haupunya ini yang tidak terlalu berat olahraganya. Huita itu artinya menjawab. Misalnya, nih Huita wo jawab saya tidak bertanya. Nih Huita wo, kamu jawab saya. Huita yang menjawab, ya menjawab. Huita menjawab pertanyaan. Fusi artinya mereview. Atau mengulangi kembali. Titu artinya peta. Dalam bahasa Indonesia peta. Lalu I how itu hobi. I how hobi. I cinta, how baik. I how hobi. Cinta yang baik hobi. I cinta, how baik. I how hobi. Kenapa saya mengatakan I cinta? Karena dia menggunakan hanse I cinta, how yang baik. Sama dengan sia dia menggunakan sia yang bawah, hujan. Huida yang nomor 3. Huita menjawab. Huinta. Bisa juga hui. Yang pauku bisa jadi nama hobi. Nama hobi. Iya, misalnya Bisa. bisa jogging gitu. Pauku. Jogging atau berlari. Tidak, I how sure pauku. Hobi kamu adalah berlari. Atau misalnya hobinya melompat. Tidak, I how sure hill. Melompat. Melompat. Hill menari. Oke, selanjutnya kita coba pada huruf Terakhir ini. Hobi. Hobi.
Itu peta. Coba foto deh. Ada tulisannya. Cuan. Uang ini, uang. Cuan. Nanti di Pangandaran bukan. Duit. Siang. Kalau siang itu banyak kan Siang ada pagi. pemain bulu tangkis. Toh. Lindang. Siang. Cuan. Si. CH lidahnya bisa dikali. Cuang. Kalau yang matahari kulitnya bagus bisa CH. Jadi waktu saya kuliah di kata dosen saya Bisa juga. Muslim, kalau matahari kulit kita bagus, kita pasti bisa menyembuhkan huruf enak. Karena bermain di huruf-huruf yang keluar di bagian lidah, cuang, karena berpengaruh dengan ketebalan dan kekemisan, tebal dan tipis. Kalau di dalam bahasa Arab kan juga ada huruf yang tebal dan tipis. Tergantung dari misalnya dia lidahnya menyentuh apa, bagaimana posisi lidahnya, cuang, CH itu tebal. Cuang, lidahnya kita tentu menyentuh langit-langit yang ada di atas. Cuang, disertai dengan udara yang agak keras dari dalam. Cuang, sama-sama ikhlasan. Siang. 如果 洗澡 Nah, Z ini adalah tipikal huruf yang tipis karena ujung lidah menyentuh dingin. Kedua gini kita ini yang namakan kalau sebut sa. Nah, sama dengan ini Z dan C. Bedanya adalah di udara. Sama-sama ujung lidah. Ini juga ada udara, tapi ini lebih kuat udaranya. Jadi ada tekanan yang lebih kuat dari dalam. Nah, ini sama dengan ini berpasangan. Ini kan banyak udara. Ini sedikit, tetap ada udara tapi sedikit. Cuang secara umum artinya tempat tidur. Nah, panjang ya, bed. Cuang. Jadi kalau bangun tidur cuang. Kalau uang cuan. Kalau cuang, cien. Cuan. Kalau uang ini. Kien. Cien, uang. Cuan. Iya, dia diserap dari kata cien.
Cuan ya, cuan uang. Bukan dari ini, bukan dari cuan. Kian. Dari udara. Sama-sama tebal. Misalnya nih, cuan, Cuan. cuan, Cuan. cao, cao, cuan, cao, cuan, cao. Cuan. Ini banyak, Cao. ini sedikit. Ciao. Tetap ada udara, tapi ini sedikit. Cuan. Cao. P sama B gitu. Kalau P sama B beda lagi. Kayak Z dengan C. Z kan ada udara, C juga ada udara, tapi ini sedikit, ini banyak. Ada C dan CH, udaranya banyak. Ingat saja itu. C dan CH udaranya banyak, Z dan ZH udaranya sedikit. Jadi kalau mau digolongkan, ini sama dengan ini sama dengan ini. Dari segi udara, beda letak posisi lidahnya tetap berbeda. Kalau lidahnya, posisi lidahnya dia ini, sekelompok. Iya, di bagian pertama itu ada. Oke. Cuang itu tempat tidur ya, ranjang. Siang itu artinya mau, bisa juga memiliki arti rindu. Apa? Rindu. Misalnya aku merindukannya. Oh, siang ha. Siang ha. Siang ha. Bukan berarti kalau misalnya dapat hansanya kan sama, hansanya siang dini. Misalnya dapat siang ni, bukan artinya saya mau kamu, tapi artinya itu saya merindukan. Siang ni. Siang ha. Siang ada 3 artinya. Pertama, mau atau ingin, keinginan. Kedua, rindu. Yang ketiga, berpikir, memikirkan. Siang saya berpikir. Jadi tergantung dari konteks kalimatnya. Kalau misalnya kalimatnya tentang melakukan sesuatu, berarti siang di sini memiliki arti mau. Selanjutnya, rupo. Rupo itu artinya jikalau atau ketika. Rupo jika atau ketika. Rupo kayak berarti sih adalah kalau pertanyaan kita selesai. Kalau ada jika. Rupo terus sitsal itu artinya mandi. Sisau mandi. Si di sini artinya membersihkan. Kalau mencuci tangan berarti si show. Nanti saja tambahkan si dengan tangan. Si show. Si Oke, next Setien itu kamus. Setien. Dan terakhir Chao-Pien, foto yang sudah tercetak. Tapi bisa juga digunakan, banyak juga yang saya dapati Chao-Pien dia digunakan masih dalam file. Oke. Beda sama gambar ya? Foto atau gambar? Bukan gambar. Gambar, bukan. Gambar beda lagi. Beda lagi. Kalau gambar uang. Chao-Pien, foto. Kalau tadi Sitian Kamus. Kemudian Yomio Maksimah. Khusus yang hadir hari ini saja saya mau berikan tugas audio. Tugas audio. Jadi dikirim di grup, kalau mau di grup boleh, di grup atau di WA pribadi saya boleh.
Baru, Japri. Sebalas Ustaz Sulaiman Mana nilai? koreksi. Iya, bukan berupaya yang Oh, ini dapat 100, ini dapat 1000, ini dapat 1000. Semuanya. Boleh kalau saya langsung boleh digigit. Boleh Pi. Iya. Kalau mau digigit boleh Pribadi. pasti yang semua itu kalau Jadi yang hadir hari ini ada yang beberapa saya hafal namanya. Siapa? Iya, murid saya yang alumni ya. Cici semua bisa ulang. Nanti. Oh iya. Saya pernah lihat pelajarannya tapi saya tidak tahu namanya. Cici semua bisa. Baik, saya ini. Irham. ini kena pertama kalau sekali kedua Kita masuk lagi ke tadi. Irham Bapak Menteri. Mana tinggal? Di mana tinggal? Di sini dia di atap. Kita kira Oh, dekat. yang mana ini? Sedaya. Artis saya. Sekinabalu. Mau lewat sini bisa Sekinabalu, dekatnya Mangga 3. Masuk ke dalam lagi. Dekat. Oh ya, lewat cuma sakit kaki. Iya. Bisa mau lewat belakang, cuman ditutup kan banjir. Iya. Tuh, harus lewat depan. Macet. Apalagi om kalau hari Ahad ini. Biasa. Iya. Sampai bisa saya pergi keluar terus. Saya wajib. Bapak Sabri Gunawan. Iya. Iya. Sambil penawat. sebelah Iya. 11. 11 orang ya saya tunggu voice note-nya. Tentang yang tadi. Yang ini. Sebelumnya kan ada tadi ada yang tulis boleh di-share nanti di grup. Suku kata ya? 2 suku kata. Ada 1 suku kata, 2 suku kata. Berarti 3 macam. Berarti 3 jenis. Ini sebelah yang Iya. Langsung dikirim secara dalam satu voice note saja. Voice note. Artinya juga. Nggak usah artinya, langsung penyebutannya Oh, sebutannya karena saja. Yang mau saya nilai adalah pelafalannya. Masalah kosakata mudah sekali kalau kita mau menghafal kosakata. Tapi yang mau diperbaiki adalah pelafalan. Karena ya lagi-lagi kita terpengaruh sama bahasa ibu dengan bahasa asing yang lainnya. Apalagi bahasa Inggris kita belajar dari kecil. Kita dapat huruf H dan S saja kita bilang hi. Ya. Iya, karena itu. Padahal bahasa Mandarin kalau kita sudah dapat celahnya, itu kita mudah melakukan sebenarnya. Celahnya adalah, iya, semua huruf vokal kita baca. Semua huruf vokal kita sebut, kita bunyikan. Kalau bahasa Inggris kan ada huruf vokal yang tidak kita baca akan berubah. Kalau Mandarin, kecuali yang tadi kita disebut dengan huruf ini disebut jadi E. Kalau misalnya I A N G yang itu kita baca iyang, tapi ketika tidak ada G-nya I A N berarti kita baca ien. Seperti dengan cien. Ini yang yen, yang yen. Iya. Ini namanya huruf konsonan vokal gabungan. Iya. Yen, nah, yen, yen. Wan, wan. Tapi kalau misalnya hanya ini, tetap juga wan. Cuan, cuan, cuan. Yen.
banyak berlatih dan banyak latihan mendengarkan. Jangan hanya membiasakan misalnya berucap, tapi telinga tidak mendengarkan, kita tidak biasakan, itu sulit juga, akan belajar 2 kali. Tapi kalau kita biasakan mendengar dan kita biasakan berbicara, ya pasti belajar bahasa asing lah, pasti paham bagaimana cara kita belajar bahasa asing. Kalau hanya misalnya satu hal saja kita pelajari, kita kayak ngerasa menggunakan diri apa mendengarkan dengan membaca. Kalau Mandarin semuanya harus berjalan seiringan, kosakata jalan, pelafalan jalan, membaca Hanzi tanpa pinyin itu juga harus. Kalau sebenarnya di level 1 itu masih belum diharuskan membaca Hanzi tanpa ada bantuan pinyin. Tapi saya mau mencoba melatih teman-teman, kita melatih diri kita untuk membaca Hanzi tanpa ada latihan pinyin. Iya. Jadi misalnya ada 150-an kosakata nanti. Kemudian saya berikan semacam kartu dan di situ ada Hanzi, benar-benar Hanzi dibaca. Dan ini sudah terbukti pada murid-murid saya di sekolah. Mereka sudah 2 tahun belajar bahasa Mandarin, sajakan bahasa Mandarin, yang sudah ada di level 2 di HSK 2 itu sudah mampu membaca tanpa pinyin. Ibaratnya kayak membaca buta begitu. Bahkan di siswa saya yang baru 6 bulan belajar itu sudah fasih tanpa pinyin. Cuman ada beberapa orang yang masih ini. Tapi secara keseluruhan mereka bisa karena banyak terlatih. Misalnya Mungkin dia jadi berdasarkan China mungkin. ya, Mau berdasarkan China. salah. Muridnya saya bilang ada Ciga. China. Tidak ada. Nah, misalnya ini sudah bisa dibaca? Bisa. Masih ada yang belum. Nah, jadi sambil nanti kita mencoba belajar pelafalannya, pelan-pelan saja ya. Tidak usah terlalu menambah beban. Ini santai saja. Sambil belajar sampai kita menghafal. Makanya kenapa di awal saya memberikan tugas menulis, karena anak-anak itu atau yang mau belajar bahasa Mandarin itu dia menghafal, dia mampu membaca seperti ini dari menulis hafal. Nulis ya. Karena sudah ditulis berulang kali, Iya, betul. bahkan Nih, kita bisa menulis misalnya dalam satu lembar hal semua lagi. tanpa melihat ini, kita sudah bisa hafal ini. Iya, betul. Kalau terbiasa. Biasa, tanpa kayak harus kita hafal benar-benar melihat, tidak. Tapi biasakan dengan menulis. Terus saja tips dari saya, kalau misalnya ada yang lain boleh di-share. Bu, biasa menghafal 2 hari, pas hari ketiga keempat lupa lagi. Sudah tua itu jadi. Banyak latihan saja sih Pak, kalau Iya. misalnya usil. Diulang-ulang lagi. Saya mau permisi dulu. Iya. Makanya diusahakan buku tetapnya harus full. Dulu waktu saya kuliah, semua misalnya tahu saja itu berlembar-lembar sampai hafal. Karena yang tersimpan di kepala. Kalau hanya 1, 2, 3 kali mengulang itu masih lupa. Tapi kalau misalnya berulang-ulang kali, atau bahkan kita mencoba misalnya ada bagus di rumah, kalau akan di ponsel kan bisa kita menggambar ya, itu bisa digunakan sama menghafal lewat situ. Kalau tidak mau menulis pakai pensil atau pen. Ya itu saja, dan kita mencoba memaksimalkan di grup atau satuan WhatsApp ya. Dan ingat teman-teman untuk mengirim tugas voice-nya di
selama proses pembelajaran dan kita sama-sama belajar kan apa yang kita sudah jalankan selama kurang lebih 8 pekan ini. Dan insya Allah kita sudah banyak kali ketemu di Selatan, sudah mau selesai untuk level 1, jadi banyak-banyak juga banyak-banyak belajar. Kalau anu 26 banyak satu masukan ujian. ya sudah kemarin nanti masih kita kan. Iya Pak, insya Allah saya. Iya, kecuali kalau misalnya saya sakit atau apa, saya Oh ada pengganti ya. Tapi bagus kemarin itu pengganti. Coba dia lompat aja. Saya pernah diajar yang di Wajo, yang di Badai. Bisa cara lagi.